Sherly, bagaimana pantauan Anda di depan gedung Mahkamah Konstitusi? Apakah massa yang pro dan juga kontra terhadap putusan MK masih berada di lokasi? Silakan Sherly, laporan Anda. Selamat siang, Sasa dan juga pemirsa. Memang kalau misalnya menurut pantauan kami di depan gedung MK ini belum ada masyarakat yang kontra begitu ya, dan menunjukkan ramai di depan gedung MK ini terkait dengan hasil putusan yang dibacakan oleh Hakim MK begitu. Namun memang saat ini Mahkamah Konstitusi sedang membaca hasil putusan sengketa Pilpres 2024. Apabila bisa saya jabarkan, Sasa dan juga pemirsa, memang untuk hasilnya sendiri di sini MK menolak permohonan pemohon untuk keseluruhan, yang berarti tuntutan dari pasangan calon atau kubu dari nomor urut 1 itu tidak dikabulkan oleh Hakim MK. Adapun untuk komposisi dari hakim, yakni 5 menolak gugatan dan 5 mengajukan dissenting opinion atau pendapat berbeda begitu. Yang mengajukan dissenting sendiri ini Sasa, yakni ada Saldi Isra, Eni Nurbadingsih, dan Arif Hidayat. Dan kalau misalnya saya bisa jabarkan lagi Sasa dan juga pemirsa, ini untuk pada keputusan pada hari ini ada 2 yang diputuskan, yakni yang diajukan oleh pemohon 1 atau kubu Capres-Cawapres dari nomor urut 1, yakni Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dan dari kubu nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Dan yang terbaru memang pertama MK menyinggung soal pembagian bantuan sosial alias bansos yang disoal oleh kubu 1 dan juga kubu 03. Selain itu juga MK menyinggung soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Nah ini Sasa, pertama dalam amar putusan yang dibacakan oleh Hakim MK Arsul Sani terhadap gugatan PHPU paslon nomor urut 1, Mahkamah Konstitusi menilai tidak ada hubungan antara penyaluran bansos begitu terhadap perolehan suara terhadap pasangan calon nomor urut 2. Nah, MK pun menolak dalil, maksud kami, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, yang menuding bansos sebagai salah satu alat kecurangan. Nah, MK berpandangan di sini begitu tidak ada kejanggalan dan juga pelanggaran peraturan dalam penggunaan anggaran perlindungan sosial, lalu juga khususnya bansos begitu ya yang digelontorkan oleh pemerintah. Namun dalam pembahasannya dissenting ini terkait dengan bansos, Hakim MK Saldi Isra menyampaikan berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta, pembagian bansos untuk kepentingan elektoral menjadi tidak mungkin dan juga tidak dinafikan. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar mencegah dan mengantisipasi kejadian serupa apabila di pilkada pada November ke depannya. Semoga tidak ada hal yang serupa terjadi pembagian bansos menjelang pilkada. Lalu terkait dengan gugatan diskualifikasi kepada cawapres Gibran Rakabuming Raka dari ajang Pilpres 2024 karena dianggap cacat hukum begitu Sasa, MK memutuskan bahwa pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden ini tetap sah berdasarkan hukum. MK juga tidak menemukan adanya intervensi dari Presiden Joko Widodo dalam pencalonan Gibran. Majelis Hakim MK juga menolak dalil Anies Muhaimin yang menyatakan Joko Widodo presiden ikut campur dalam Pilpres 2024. Nah ini Daniel Yusmik selaku Hakim MK mengatakan berbagai alat bukti yang diajukan oleh pemohon ini sebenarnya sudah menunjukkan kegiatan dan pernyataan presiden yang berkehendak untuk cawe-cawe begitu dalam Pilpres 2024. Namun menurut Hakim MK bukti tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil pemohon. Dan diketahui Sasa dan juga pemirsa, saat ini Hakim MK juga masih membacakan dissenting dari gugatan pasangan calon nomor urut 3. Selengkapnya akan kami update kembali, saksikan terus CNBC Indonesia kembali ke studio Sasa.